Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Naura dari Prodi Biologi. Saya akan memberikan beberapa hasil resum materi tugas BPAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beberapa cara berinteraksi pengetahuan. Layanan fisik pusat selanjutnya, kami mempunyai open spaces untuk memfasilitasi belajar dan diskusi mahasiswa secara kolaboratif maupun untuk studi yang sulit. Jadi yang pengen sendirian, kami fasilitasi di lantai 2 bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berdiskusi ramai-ramai dengan temannya. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin berdiskusi ramai-ramai dengan temannya, belajar bareng itu difasilitasi di lantai 1. Nanti satunya juga di saat terakhir itu teman-teman semua bisa. Buku tercetak untuk saat ini belum dilayani karena masih tutup layanan. Yang pertama-tama buku yang dapat dipinjam untuk berada di lantai 3 yaitu Perpustakaan UIN Malang menyediakan beberapa platform e-book berlangganan yang dapat diunduh PDF-nya, yaitu Springer Nature, Emerald, dan IFLA Journey. Pelatihan daring, pelatihan online research skill, penelusuran sumber informasi, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah, pelatihan unggah mandiri e-thesis, pelatihan reference management software. Siakat adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data dan data terkait lainnya sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengambilan keputusan serta pelaporan di lingkungan universitas. Siakat ini kebutuhan yang harus diri sendiri dan semua sehingga menu ini harus diperhatikan, dan siakat ini mutlak
diperlukan jangan sampai mahasiswa UIN tidak mengetahui siakat ini, karena ini merupakan kebutuhan semua mahasiswa, mulai dari proses merencanakan mata kuliah, apa saja Anda akan kuliah apa saja nantinya, terus kemudian bagaimana proses perkuliahan, apakah Anda akan masuk terus atau tidak, kemudian bagaimana Anda itu kalau di SMA atau MA, apa Anda bisa melihat itu sendiri, kemudian nilai juga demikian, sebab setelah ini saja nanti akan mendapatkan taklim di mana terus riwayat itu untuk melihat bagaimana apa saja yang sudah diambil mata kuliahnya dan apa saja yang belum diambil. Di situ ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Nanti Anda bisa memilih untuk kemudian ada transkrip nilai. Transkrip nilai itu sifatnya sementara selama Anda belum lulus, maka Anda bisa mengakses ini, sifatnya sementara. Nanti akan masuk melalui perkuliahan sampai akhir. Kemudian, statistik mahasiswa ini bisa dilihat perolehan nilai yang seperti ini, bagaimana Anda melalui perkuliahan, mulai dari awal sampai nanti pada semester tertentu, maka Anda akan tahu statistiknya bagaimana, apakah turun atau naik. Kemudian di pemasaran mata kuliah ini dibutuhkan ketika Anda nanti akan merencanakan apa saja yang akan Anda ambil. Itu sudah dimunculkan pemasaran mata kuliah mulai dari awal sampai akhir, sehingga Anda bisa melihat mata kuliah apa saja yang harus Anda ambil dan sifatnya wajib atau sifatnya itu pilihan. Nanti semuanya ada di situ. Kemudian itu surat keterangan pendamping ijazah ini mutlak bisa Anda isikan sesuai satu kesatuan, dengan saat ini berbeda dengan ketika Anda di SMA atau jenjang sebelumnya. Pengenalan SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pewilwa, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU, dan lain-lain. Tugas SEMA adalah 1. Mengawasi dan mengontrol DEMAU. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU. 3. Memberikan pengedahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan lain-lain. Pengenalan DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif di level universitas. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas yang bertugas melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Macam-macam kementerian DEMA. Pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kedua, Kementerian Luar Negeri. Ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Dan yang keempat adalah Kementerian Agama.
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki banyak UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Berikut adalah macam-macam UKM atau unit kegiatan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, Resimen Mahasiswa. Kedua, Pramuka. Ketiga, Korps Sukarela PMI. 4, Paduan Suara Mahasiswa Gemah Gita Bahana. Kelima, Junior. 6, Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Ketujuh, Seni Religius. Kedelapan, Mapala Tursina. 9, Teater Komedi Kontemporer. 10, Komunitas Musik Studio 3. 11, Taekwondo Indonesia. 12, Jepret Klub Fotografi. 13, Simfoni FM. 14, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Ke-15, Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi. Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, yang disampaikan oleh Bapak M. Hasanuddin. Peta sebaran kasus COVID-19, jumlah kasus dunia 216 juta, 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4.066.404, 131.372, 227.182, 3.707.850. Kunci mengendalikan pandemi ada 2, yaitu vaksinasi dipercepat untuk health immunity dan disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. 2, dalam sektor pendidikan yaitu putus sekolah, anak harus bekerja, membantu orang tua, kekerasan pada anak dan resiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dalam sektor sosial yaitu meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas, kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi heksahelix. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, bisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa. 3, kekuatan pengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN harus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif, menjadi generasi unggul, keanggungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan peduli sosial. Moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Variety of attribution to Islam. 2 arus besar, Sunni Islam dan Syi'i Islam. Sosiologi labeling Islam atau Muslim liberal, sekuler pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. The most contemporary rebels, moderate Islam dan Islam Nusantara. What is moderation in Islam? Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars, context of moderation in Indonesia. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia?
karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap pemberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, political despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.